Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan tentang rukun iman, dan insya Allah di hari ini pembahasan terakhir tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya kandungan dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita mengimani wujud. Kita mengimani adanya Allah, sudah kita bahas. Kemudian kita mengimani Allah dalam rububiyahnya juga sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Sekarang kita beriman kepada Allah dalam uluhiyahnya. Sekarang yang kita bahas insya Allah pertemuan ini tentang al-uluhiyah. Pertemuan yang lalu tentang rububiyah. Pertama, di antara faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktek kesyirikan di tengah-tengah umat Islam ini, yaitu sebagian mereka tidak memahami apa itu hakikat dan makna ibadah. Terkadang mereka melakukan sesuatu, melakukan ritual tertentu, mereka menyangka itu bukan suatu ibadah, sehingga mereka tidak merasa berbuat syirik di situ. Padahal yang mereka lakukan itu adalah salah satu bentuk ibadah yang wajib dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia serahkan kepada yang lainnya. Karenanya kita mesti memahami apa hakikat dari ibadah itu sendiri. Karena banyak orang yang menyangka, sebagian kaum muslimin menyangka yang namanya ritual ibadah itu sekedar puasa, haji, sholat, itu ibadah. Tapi ketika mereka melakukan penyembelihan, mereka tidak merasa sedang melakukan ibadah, sehingga sebagian kaum muslimin menyembelih dan mereka serahkan sembelihan itu, mereka bertaqarrub dengan sembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menamakan itu sebuah ritual tradisi. Padahal menyembelih itu ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia menyembelih itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuan ini, sebagian kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan dalam uluhiyah ini. Dan praktek ini banyak ya di tengah umat. Karenanya kita coba bahas dulu makna uluhiyah. Kemudian nanti kita jelaskan tentang makna ibadah. Uluhiyah itu kalau secara gampangnya itu artinya ibadah. Uluhiyah itu secara bahasa artinya ibadah. Diambil dari kata alaha. Alaha ya'lahu. Artinya abada ya'budu. Alaha ya'lahu ilahatan. Abada ya'budu ibadatan. Alaha artinya abadah, beribadah. Uluhiyah artinya ibadah. Ketika kita bilang tauhid uluhiyah, itu tauhid ibadah yang kaitannya dengan ibadah kita. Yang lalu kita sebutkan rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Seperti Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Itu murni otoritas Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan makhluk di situ. Itu rububiyah.
Tapi kalau uluhiyah ini kaitannya dengan amalan kita, perbuatan kita sebagai hamba atau ibadah kita. Semua ibadah tanpa terkecuali harus kita serahkan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ibadah kita selewengkan, kita berikan kepada selain Allah, kita tujukan kepada selain Allah, maka kita terjerumus ke dalam kesyirikan dalam uluhiyah ini. Dan ibadah itu ada banyak ya. Jadi definisi uluhiyah secara bahasa tadi, gampangnya supaya gampang diingat artinya ibadah. Taib, adapun ibadah itu apa sih definisinya? Dari sekian banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama, definisi yang paling komprehensif itu disebutkan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dan perkataan, baik itu yang zahir maupun yang batin, semuanya itu masuk dalam lingkup atau kategori ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuman seperti yang kita sudah kenal, kita sholat, ya, kita puasa, haji, ya itu ibadah. Tapi ada beberapa yang orang nyangka bukan termasuk ibadah, misalnya seperti menyembelih tadi kita sebutkan. Menyembelih. Karena Allah menyebutkan inna salati wa nusuki. Sungguhnya salatku dan sembelihanku, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Kemudian dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, li rabbika wanhar, dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kemudian di antara bentuk ibadah juga yaitu bertawakal. Bertawakal itu bentuk ibadah yang seharusnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah. Tapi sebagian kaum muslimin di tengah-tengah kita banyak yang bertawakalnya ke jimat. Bertawakal ke jimat, dan jimat ini aja kalau kita mau bahas banyak macam-macam modelnya. Macam-macam. Mau itu jimat dikantongin, mau itu jimat digantung di rumah, di toko, di kendaraan, intinya jimat ini haram hukumnya. Tidak boleh. Pembahasannya panjang, kita nggak rincikan di situ, secara umum aja. Kemudian juga doa. Doa ibadah yang besar. Bahkan doa itu intisari ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat lain, tapi riwayatnya dhaif, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah sendiri. Betapa banyak kita di dunia Islam orang yang masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waqi', enggak bisa dipungkiri. Saya beberapa kali lihat videonya. Dia berdoa di pinggir kuburan, dia menyebut nama penghuni kubur itu, dia minta kepada penghuni kubur itu untuk menyembuhkan anaknya dia. Subhanallah, ini kesyirikan yang luar biasa, dan ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin di dunia Islam sampai sekarang ini. Kemudian hadirin azinallah wa iyyakum, setelah kita mengetahui makna uluhiyah dan juga makna ibadah, sekarang apa sih definisi dari kesyirikan itu? Syirik itu secara bahasa artinya menyamakan atau menyekutukan. Jadi disebut kesyirikan ketika dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan selain Allah, pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekhususan Allah dalam rububiyahnya maupun kekhususan Allah dalam uluhiyahnya. Kekhususan Allah diantaranya ibadah. Ibadah khusus harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita serahkan ibadah kita kepada selain Allah, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kita telah berbuat kesyirikan.
Jadi kesyirikan itu bisa berkaitan dengan rububiyah dan juga uluhiyah. Ketika dia menyamakan Allah dengan selain Allah, ya, dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Dalam rububiyah misalnya, kekhususan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala mengatur hujan, menurunkan hujan dan menyetop hujan, itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meyakini ada orang yang bisa mengatur hujan, berarti kita berbuat syirik dalam rububiyah. Dan seterusnya. Taib. Kesyirikan secara umum itu terbagi menjadi dua, hadirin. Secara umum kesyirikan terbagi menjadi dua, yaitu syirkul akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, apa yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil? Kalau syirik besar ini sudah parah dan dia bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik besar. Adapun syirik kecil, dia tidak mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama, tapi dia mendapatkan dosa besar. Jadi syirik kecil, walaupun namanya kecil, tapi dosanya dosa besar. Sekali lagi saya ulangi. Syirik kecil, namanya syirik kecil, tapi bukan berarti dosanya dosa kecil, dosanya dosa besar. Disebut syirik kecil apa? Untuk membedakan dia dengan dosa besar, dengan syirik besar. Sama dengan istilah kufur besar sama kufur kecil, ya, kufur akbar sama kufur asghar. Ada juga istilah nifak akbar sama nifak asghar. Nifak akbar itu orang munafik yang memang dia kafir, dia menyembunyikan kekufurannya dalam hatinya. Itu nifak akbar. Kalau nifak kecil, kemunafikan yang kecil, yaitu kita berdusta, kita berbohong, ingkar janji, itu nifak. Itu suatu bentuk munafikan, tapi nifak asghar, nifak kecil. Jadi jangan kira dosa syirik kecil itu dosa kecil. Syirik kecil itu dosa besar. Bahkan dibahas oleh para ulama, apakah ayat yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Sebagian ulama membahas, apakah dosa syirik kecil itu termasuk dalam ayat ini yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khilaf panjang disebutkan oleh para ulama salaf. Sebagian ada yang menganggap iya dosa syirik nggak diampuni, dosa syirik kecil tidak diampuni. Jika dia meninggal membawa dosa syirik kecil, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Dosa syirik kecil yang dia bawa mati itu akan masuk di timbangan amalnya di akhirat nanti. Sebagian ulama ada yang berpendapat dosa syirik kecil bisa diampuni. Ini masalah khilaf di sini. Taib. Sekarang apa aja yang termasuk syirik besar? Yang pertama yang termasuk syirik besar adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik besar. Tadi kita sudah sebutkan ayatnya bahwasanya menyembelih itu ibadah yang harus diserahkan kepada Allah. Kemudian juga dalam sabda Nabi SAW, hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan juga ada hadis yang masyhur tentang dua orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Hadisnya terkenal. Karena yang satunya masuk neraka itu karena apa? Karena dia bertaqarrub, dia berkurban seekor lalat, dia serahkan kepada berhala, masuk neraka dia. Sementara yang satunya dia dibunuh gara-gara tidak mau menyembelih lalat itu, berkurban lalat itu, dia masuk surga. Kemudian di antara yang termasuk syirik besar yaitu berdoa kepada selain Allah. Ini salah satu yang paling parah, kesyirikan yang paling parah. Karena berdoa itu, hadirin, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu ibadah besar yang Allah sangat suka kalau hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kita, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, itu Allah sangat cinta ibadah itu. Menunjukkan ubudiyah kita, menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah itu. Ketika kita berdoa itu, doa itu kita serahkan, kita panjatkan kepada selain Allah, itu Allah sangat murka. Ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang rusaknya, parahnya, syiriknya berdoa kepada selain Allah itu mungkin lebih dari 100 ayat. Di antaranya Allah menyebutkan waman adallu mimman adalla mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, manakah, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak akan dijawab sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka berdoa kepada selain Allah itu lalai dari doa-doa mereka panjatkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia mati dengan membawa dosa berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara hal yang termasuk syirik besar, hadirin azanallahu wa iyyakum, yaitu beristighatsah kepada selain Allah. Istighatsah itu bagian dari doa. Jadi berdoa, istighatsah itu sama dengan doa, tapi istighatsah ini lebih spesifik. Istighatsah ini biasanya dipanjatkan dalam kondisi genting, dalam keadaan terdesak. Meminta pertolongan dalam kondisi terdesak itu disebut dengan istighatsah. Dia termasuk bagian dari doa. Ini juga beristighatsah kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Dalilnya mana? Dalilnya ratusan dalam ayat Al-Quran. Kita tidak perlu sebutkan di sini karena terlalu panjang. Sebagian kaum muslimin di dunia Islam, dia ketika terdesak, tadi kita sebutkan, dia lagi terdesak, lagi keadaan genting, yang seharusnya dia langsung segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada selain Allah, minta kepada penghuni kubur ini, penghuni kubur itu, wali fulan. Dan ini nyata, anaknya sakit nggak sembuh-sembuh, mintanya kepada si wali ini. Lagi terombang-ambing di tengah laut, kena musibah, teriak, dia menyebutkan nama orang yang sudah meninggal. Dia bukan teriak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting itu. Dan ini kesyirikan di atas kesyirikan. Seakan-akan orang yang dia panggil namanya itu maha mendengar, bisa mendengar teriakan dia yang sedang terdesak. Saya pernah melihat potongan video ada orang ketika lagi musim-musim pandemi waktu itu, dia bilang ada foto wali yang dia sangat agungkan di rumahnya, dia buat video. Ini wali ini yang bisa menyelamatkan, melindungi kita dari virus corona ini, dia bilang. Subhanallah. Wali itu sendiri dia meninggal sakit, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari penyakit itu, hadirin. Bagaimana dia bisa meyakini wali yang sudah meninggal itu bisa melindungi dia, keluarganya dari virus corona? Ini memprihatinkan. Ini hal-hal mungkin dianggap sepele oleh orang. Ini bentuk kecacatan dalam tauhidnya di situ. Nabi Muhammad SAW terdesak pada saat perang Badar, menghadapi pasukan yang lebih banyak. Nabi langsung beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala wahai Muhammad beristighatsah kepada Allah, maka Allah jawab istighatsahmu. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum, di antara bentuk kesyirikan yang lain yaitu syirik akbar, yaitu meminta pertolongan kepada jin. Minta pertolongan kepada jin. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Allah sebutkan dalam surat Jin.
wa annahu kana rijalu minal jinni wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna bi rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia mereka meminta pertolongan kepada jin-jin dan itu akan menambahkan dosa bagi mereka. Ini salah satu bentuk syirik akbar. Kemudian juga di antara bentuk syirik besar, hadirin azinallahu wa iyyakum, yaitu praktek sihir. Praktek sihir. Kenapa praktek sihir ini dikategorikan oleh para ulama termasuk syirik besar? Karena dalam praktek sihir itu pasti ada bentuk ritual meminta kepada jin. Dan ketika dia meminta kepada jin, jin itu pasti memberikan syarat, pasti. Dalam dunia perdukunan, ketika dia minta sesuatu kepada jin, jin pasti ngasih dia syarat untuk dia harus kerjakan. Nyembelih inilah, lakukan ini dan itulah. Inilah bentuk syirik sihir, dan sihir ini dampaknya buruk di tengah masyarakat ya. Makanya kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal kepalanya, kata Nabi SAW. Karena dampak buruk dari penyihir luar biasa. Betapa banyak orang yang mati karena kena sihir. Kawan sekelas saya dulu waktu SMA, disihir sama orang kampungnya. 1 tahun dia geletak sakit, tidak bisa gerak 1 tahun. Setelah 1 tahun dia sakit, baru dia meninggal dunia. Ada lagi kakak kelas saya, di satu keluarga disihir sama orang kampungnya. Semua saudaranya kerasukan, dan kerasukannya itu lama sekali. Bolak-balik sakit, dia sering dibenturkan kepalanya ketika dia lagi sendirian. Efek sihir. Ada orang yang dia usahanya dibuat bangkrut, dibuat kejadian-kejadian aneh. Karena apa? Karena saingan bisnis. Akhirnya dia menempuh praktek sihir untuk mengalahkan kompetitornya. Ketika ada orang sakit hati kepada orang lain, dia menempuh praktek sihir, dia pelet orangnya, dia santet orang yang musuhnya itu. Mengerikan. Makanya tidak salah dalam Islam penyihir itu dipenggal kepalanya. Hukum Islam penyihir dibunuh. Itu kalau kita berbicara hukum syariatnya. Kemudian hadirin azinallahu wa iyyakum, syirik kecil. Azan. Syirik kecil, di antara praktek syirik kecil, ya tadi syirik besar sudah, sekarang syirik kecil. Dan ini kita perlu bermuhasabah dalam syirik kecil ini ya, karena sulit bagi kita untuk terhindar dari syirik kecil ini. Kita harus berusaha melawan praktek syirik kecil, karena sebagian orang dia terjerumus dalam syirik kecil, dia nggak sadar. Yang pertama, yang paling lumrah, paling ma'ruf, syirik kecil apa hadirin? Apa syirik kecil? Salah satunya contohnya riya ya, ini yang sudah paling umum, riya ini. Karena sebagian orang dia riya itu dia nggak sadar. Bahkan dia menikmati riyanya itu. Sebagian orang. Riya ini syirik kecil, dosanya dosa besar. Dosa besar. Amalan yang tercampur dengan riya walaupun sedikit, itu amalannya gugur. Terhapus amalannya, nggak dapat pahala dia, plus dia dapat dosa. Sebagian ulama merincikan, kalau amalan ibadahnya ini dia tidak berkesinambungan, tidak satu kesatuan, itu dirinci. Kalau ibadahnya satu kesatuan seperti sholat misalnya, atau haji, ketika dia berangkat haji dia riya, maka nggak dapat pahala haji dia, hilang pahala hajinya, plus dia dapat dosa. Ketika dia sholat riya, walaupun dia mulai riyanya itu di tengah-tengah sholatnya, dia tidak lawan riyanya itu yang muncul riya dalam hati, dia tidak berusaha menghilangkan riya itu, maka hilang pahala sholatnya, terhapus plus tetap dapat dosa. Tapi kalau amalan ibadah yang dia tidak satu kesatuan, misalnya dia baca Al-Quran, dia lagi ngaji nih, dia sudah baca surat Al-Baqarah setengah,
Pas lagi tengah-tengah baca, ada satu orang datang, entah siapa. Ketika orang ini datang, muncul riya dalam hatinya, sehingga dia baca 1 halaman, 2 halaman, riya dia gara ada orang ini. Pergi orang ini, kembali dia ikhlas baca Al-Qur'annya. Nah, sebutkan ayat-ayat yang dia baca ketika riya itu saja yang terhilang, yang nggak dapat dia pahalanya. Karena amal ibadahnya itu dia tidak satu kesatuan. Kemudian juga diantara syirik kecil itu sum'ah. Dia memperdengarkan amalannya, dia menceritakan agar orang mendengar amalannya. Biasanya riya dan sum'ah ini sepaket. Dia memperdengarkan amalannya agar orang menyebut-nyebutnya. Dan ini masuk syirik kecil yang bisa menghapuskan amal solehnya. Kata Nabi SAW, man samma'a samma'allahu bih. Barang siapa memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya. Uman yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang memperlihatkan, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum, di antara bentuk syirik kecil yaitu beramal akhirat. Dia melakukan amalan untuk yang seharusnya dia lakukan untuk akhiratnya, tapi dia niatkan untuk mencari perkara dunia. Perhatikan di sini, ketika orang dia melakukan amalan-amalan yang seharusnya itu amalan akhirat, dia niatkan murni untuk mendapatkan perkara duniawi, maka dia terjerumus dalam syirik kecil. Dengan catatan kalau niat duniawi itu mendominasi. Kalau niat dia untuk mendapatkan perkara duniawinya itu mendominasi. Ketika niat duniawi itu hanya dompleng saja, ngikut saja, tidak mendominasi, dia niat untuk akhirat. Tapi ada keinginan duniawi yang ngikut di situ, nyantol sedikit, tidak mendominasi. Sebagian ulama menyebutkan hal seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau murni dia mengamalkan untuk dunia, ini termasuk ke dalam kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin perkara dunia dari amalannya, Allah akan berikan dan dia tidak akan dirugikan. Tapi lanjutan ayatnya, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang-orang seperti ini di akhirat enggak akan dapat apa-apa kecuali neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan amalan yang seharusnya amalan akhirat, kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mendominasi perkara dunia. Contohnya misalnya sedekah. Dia bersedekah, dia murni ingin mendapatkan urusan dunia dari sedekahnya itu. Ini nggak boleh. Kecuali kalau niat itu cuma dompleng saja. Misalnya dia bersedekah, dia ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nyantol niat sana agar penyakitnya disembuhkan misalnya, ini tidak mengapa, ya, karena dalam banyak hadis Nabi memotivasi orang melakukan amal dimotivasi dengan perkara duniawi. Contohnya Nabi SAW bersabda, Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa insalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini kan Nabi motivasi dia untuk dimotivasi sama Nabi. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuhu. Barang siapa yang membunuh dalam peperangan, Nabi memotivasi, barang siapa yang membunuh musuh, jelas dia membunuh itu, ada buktinya dia membunuh si fulan, maka dia boleh mengambil semua harta yang dipakai sama orang itu. Boleh diambil, jadi miliknya dia. Ini kan motivasi hadirin. Tapi tidak boleh niatnya jihad itu murni untuk itu, nggak boleh, syirik dia. Cuman mendompleng saja niat ini, dia ada asal dia tidak boleh mendominasi niat itu. Makanya kalau misalnya orang perang, ada satu musuh yang dia bunuh. Musuh yang dia bunuh ini dia pakai kalung emas misalnya. Dia boleh ambil kalung emasnya, dia boleh ambil pedangnya, dia boleh ambil senjatanya, semua yang dipakai itu jadi milik dia, boleh. Nabi motivasi seperti itu. Tapi kalau murni dia tujuannya untuk dunia, amalan akhirat itu, maka dia terjerumus dalam kesyirikan, tapi syiriknya syirik kecil. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum, di antara bentuk syirik kecil yaitu memakai jimat. Memakai jimat jika
dia meyakini jimat ini sebagai sebab Allah melindungi dia, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimat ini, zatnya jimat ini yang langsung melindungi dia, maka itu syirik akbar, syirik besar jatuhnya. Tapi kalau dia cuma meyakini jimat ini cuma sebagai sarana, sebab Allah yang melindungi dia melalui sebab jimat ini, maka dia termasuk dalam syirik kecil. Kemudian di antara syirik kecil juga yaitu bertatayur. Tatayur ini mengkait-kaitkan sesuatu kesialan, keburukan dengan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, dengan perkara-perkara yang dilihat atau didengar, dengan benda, dengan angka-angka tertentu, dengan hari tertentu, tidak ada dalilnya, maka ini termasuk tatayur syirik kecil. Contohnya misalnya kalau sebagian di Indonesia ini banyak ya, masih bahkan di luar negeri, kalau angka 13 itu sial. Dari mana angka 13 sial itu dari mana? Siapa yang ngomong angka 13 itu sial dari mana? Ini kan budaya dari orang non muslim. Ini tatayur namanya. Atau misalnya kalau dia ngelihat dengar suara burung gagak misalnya atau burung hantu, oh berarti pertanda kesialan. Ini tatayur, nggak boleh, ini syirik kecil. Ngelihat ada kupu-kupu masuk ke rumah, oh pertanda ini tamu. Kupu-kupu biasanya tamu. Ini tatayur. Oh, hari Jumat, hari Rabu pertama di bulan ini itu sial, harus dia melakukan ritualnya supaya nggak sial. Ini bentuk tatayur yang nggak boleh dilarang dalam Islam. Ini bentuk syirik kecil, nggak boleh. Dan ini masih banyak sekali di tengah umat Islam, banyak sekali, nggak bisa dipungkiri ini. Ini bukti bahwasanya masih harus sering didakwahkan dakwah tauhid ini kepada umat. Karena banyak yang masih kurang memahami perkara-perkara seperti ini yang dianggap biasa. Macam-macam ya. Ada yang kalau dia makan pakai piring yang ada retaknya misalnya, nanti kalau kawin dibenci sama mertua. Tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Ini keyakinan dari mana seperti ini? Ini tatayur namanya. Dia mengaitkan sesuatu dengan kesialan atau keburukan. Ini nggak boleh. Berapa menit lagi? Ada yang bertanya kah? Kalau nggak ada, Ana mau lanjutkan. Ya, tadi kita sebutkan kenapa disebutkan syirik kecil untuk membedakan dengan syirik besar. Untuk membedakan dia dengan syirik besar. Kalau syirik besar ini kan sudah parah ya. Orang yang melakukan syirik besar itu dosanya sudah parah. Dia dianggap keluar dari Islam. Nah, syirik kecil enggak. Hanya amalan yang tercampur syirik kecil itu yang terhapus. Tapi untuk membedakan dengan syirik besar dikasih nama syirik kecil. Sama juga dengan kufur besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil. Tadi sudah kita sebutkan. Ada lagi yang bertanya? Ada kuliahnya. Tapi boleh ada orang mempatenkan bahwa dia menemukan itu dengan hak cipta. Ya. Hipnotis ya. Hipnotis ini hakikatnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, terus terang saya tidak tahu sebenarnya. Apakah dia dengan hipnotis itu dia ada bantuan dari jin di situ? Ada campur tangan jin, setan yang membantu dia sehingga orang itu bisa terhipnotis. Jika benar dia itu ada, maka jelas ini kesyirikan, nggak boleh. Tadi kita sebutkan, ketika dia bekerja sama, minta bantuan sama jin, itu nggak boleh. Itu haram hukumnya. Jin ini bukan untuk diajak berteman, bukan untuk diajak ngobrol. Nggak boleh. Setan-setan itu, makanya orang terkadang ketika dia mau ruqyah, zaman sekarang ini aneh-aneh. Sekarang banyak orang yang bikin channel YouTube meruqyah orang. Ada datang pasien diruqyah 1 jam dia ngobrol sama orang, 1 jam dia ngobrol sama ceritanya dia lagi ngobrol sama jin ini. Ajib.
Orang ruqyah itu, di ruqyah ini jin suruh keluar langsung, bukan diajak ngobrol. Kamu siapa, umur berapa, tinggal di mana, apa. Jin itu kadzab, kata Nabi SAW. Jin itu pendusta. Jin itu tukang bohong. Wa huwa kadzab, sadaqaka wa huwa kadzub. Ketika Abu Hurairah menangkap jin ini mengajarkan ayat kursi sebelum tidur kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak mempercayai, langsung dia nanya kepada Nabi SAW. Ada jin aku tangkap, dia mengajarkan ayat kursi sebelum tidur. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Yang diajarin itu benar, tapi jin itu pendusta. Jin itu tukang bohong. Jangan diajak ngobrol, apalagi diajak berteman, apalagi dimintakan tolong. Gimana kalau dia ngeruqyah, orang misalnya dia ruqyah terus ini jin diajak ngobrol-ngobrol ngalur ngidul sana sini, jin ini terus ini jin ini bilang berdusta, tetanggamu ini suka ngitipin kamu mandi misalnya. Tetanggamu ini suka begini begitu, dia bohong. Akhirnya berantem sama tetangganya gara-gara apa? Gara-gara dia percaya sama omongan jin itu. Ya, Allah alam. Jadi jika hipnotis itu dia ada kaitannya dengan kerja sama jin, itu jelas nggak boleh. Saya nggak tahu hakikatnya seperti hipnotis itu terus terang. Ya, Allah alam. Terus kemudian yang kedua masalah hak cipta itu tidak mengapa ya. Emang Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi ada sebab akibat di situ ya. Dalam sunnatullah ada sebab akibat. Ketika dia mempatenkan hak cipta itu tidak mengapa. Bahkan ada disebutkan, sempat ada yang menyusun makalah tentang masalah ini, masalah hak cipta, masalah plagiarisme dalam konteks pembahasan agama itu ada dibahas, ada ayat-ayatnya, ada hadisnya. Ya jadi itu tidak mengapa ya Pak, hak cipta untuk melindungi haknya dia, karena hak orang itu, seorang muslim itu harus dilindungi. Haknya dia, berhak dia mengambil menuntutnya. Karenanya terkadang ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang terpaksa dilakukan oleh orang untuk mengambil haknya dia. Karena kalau dia melakukan itu, haknya dia akan diambil oleh orang, terzolimi dia. Maka sebagian perkara-perkara kecil itu tidak mengapa dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang bertanya? Masih berapa lama Pak azannya? Masih lama? Masih 3 menit lagi. Ya, fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mendatangkan dukun membenarin apa yang dikatakan dukun itu, maka 40 hari salatnya dan terima. Yang saya tanyakan, bolehkah bertawassul di dalam beribadah? Apa syirik? Apakah dibolehkan? Ya, bisa. Ini dua pertanyaan yang berbeda sebenarnya ya. Jadi masalah dukun itu nggak ada kaitannya dengan tawassul. Ya, mendatangi dukun itu haram, nggak boleh. Dia mendatangi aja, man ataka hinan arrafan lam tuqbalu salatun 40 lailah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi dukun, datang aja. Belum nanya nih, cuma datang. 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia wajib salat. Wajib dia salat, tapi pahalanya nggak ada. Kalau dia meninggalkan sholat, lebih besar lagi dosanya dia. Kemudian man ata kahinan arrafan fasa'alahu an syai'. Kemudian dia pergi ke dukun, tukang ramal. Kemudian dia bertanya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia percaya apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua masalah tawassul. Tawassul ini Pak panjang kalau mau dirincikan pembahasannya. Jadi ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tidak boleh. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang tidak syar'i. Jadi terkadang ada orang yang melakukan tawassul itu tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Ini nggak boleh. Tawassul diantara secara umum aja ya, diantara bentuk tawassul yang Nabi SAW ajarkan, bolehkan kita bertawassul dengan amal soleh kita. Bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan asma wa sifat ketika berdoa. Kemudian kita bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, boleh. Ada yang doanya orang udah mati. Makanya. Jadi itu ada pembahasan tersendiri Pak. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.